Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya dari kelas 10 4. Di sini saya akan membahas materi tentang SPLDV, SPLTV, dan trigonometri lengkap beserta contohnya. Di sini saya akan bahas satu persatu dimulai dari SPLDV. SPLDV adalah sistem yang terdiri dari dua persamaan linear dengan dua variabel yang harus dipenuhi secara bersamaan. Bentuk umum dari SPLDV adalah AX ditambah BY sama dengan C, yang dimana A dan B adalah konstanta dan X dan Y adalah variabel. Dan dalam SPLDV ini, pangkat variabel harus satu linear. Adapun metode penyelesaian dalam SPLDV yaitu yang pertama ada substitusi, yaitu dengan mengganti salah satu variabel dengan bentuk variabel lain. Yang kedua ada eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel. Yang ketiga yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Dan yang keempat ada grafik, yaitu mencari titik potong dua garis. Agar teman-teman tidak bingung, langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke, baik teman-teman, di sini sudah ada contoh soal dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode eliminasi. Nah, untuk contohnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 3x dikurang 2y sama dengan 10, 4x dikurang 3y sama dengan 15. Nah, sesuai dengan namanya yaitu metode eliminasi, langkah yang pertama kita harus mengeliminasi salah satu variabel. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel X. Kita tuliskan ulang soalnya, 3X kurang 2Y sama dengan 10. 4X dikurang 3Y sama dengan 15. Nah, di sini agar koefisiennya sama kita kalikan. Untuk persamaan 1 kita kalikan dengan 4 dan untuk persamaan 2 kita kalikan dengan 3. Nah, 3 dikali 4 yaitu 12Y, 2Y dikali 4 yaitu 8Y, dan 10 dikali 4 sama dengan 40. Nah, 4x dikali 3 yaitu 12x dikurangi 3y dikali 3 yaitu 9y sama dengan 15 dikali 3 yaitu 45. Nah, karena di sini kita akan menghilangkan variabel X, jadi di sini tinggal kita dikurangkan ya teman-teman. Mohon maaf ini salah penulisan ya teman-teman. Nah, 12X dikurang 12X yaitu 0. Nah, 8Y dikurang 9Y yaitu, karena negatif dengan negatif yaitu hasilnya positif. Jadi 1 atau 1Y ya. Nah, di sini 40 dikurang 45 hasilnya adalah negatif 5. Nah, Y sama dengan negatif 5. Nah, sekarang kita lanjut ke eliminasi yang kedua yaitu eliminasi variabel Y. Kita tulis lagi soalnya, 3x dikurang 2y sama dengan 10, 4x dikurang 3y sama dengan 15. Nah, karena kita akan menghilangkan variabel y, maka yang atas kita kalikan dengan 3 dan yang bawah kita kalikan dengan 2. Kayak di sini 3x dikali 3 yaitu 9x dikurangi 2y dikali 3 yaitu 6y sama dengan 10 kali 3 yaitu 30. Oke, 4x dikali 2 yaitu 8x dikurangi 3y dikali 2 yaitu 6y. Oke, sama dengan 15 dikali 2 yaitu 30.
Oke, di sini kita operasikan dengan cara dikurangi ya teman-teman, karena negatif 6Y dikurang negatif 6Y itu hasilnya 0. Oke. Nah, di sini 9X dikurangi 8X hasilnya X atau 1 ya teman-teman. Dan 30 dikurangi 30 hasilnya 0. Nah, jadi X itu hasilnya adalah 0. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel di atas adalah 0 di koma negatif 5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, negatif 5 ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang SPLTV. SPLTV adalah sistem yang terdiri dari 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang dicari nilainya, sehingga memenuhi seluruh persamaan secara bersamaan. Bentuk umum dari SPLTV yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, yang dimana X, Y, Z adalah variabel dan A, B, C adalah konstanta. Metode penyelesaian dalam SPLTV yang pertama ada metode eliminasi yaitu menghilangkan salah satu variabel. Yang kedua ada metode substitusi yaitu mengganti satu variabel dengan bentuk variabel lain. Yang ketiga yaitu metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Ini adalah metode yang sering digunakan. Agar teman-teman tidak bingung, langsung saja kita ke contoh soal SPLTV. Oke teman-teman, di sini sudah ada contoh dari SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode campuran. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. X tambah 3Y dikurang 2Z sama dengan 10 kita anggap sebagai persamaan 1. 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 4 kita anggap sebagai persamaan 2. 4X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 20 kita anggap sebagai persamaan 3. Oke teman-teman, langkah pertama yaitu kita harus mengeliminasi terlebih dahulu. Oke, yang pertama di sini kita akan mengeliminasi Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita tulis persamaan satunya X ditambah 3Y dikurang 2Z sama dengan 10. Persamaan 2-nya yaitu 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 4. Nah, oke, biar mudah, yang di atas kita kalikan dengan 1 dan yang di bawah kita kalikan dengan 2. Oke, X atau 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Yang di atas itu karena dikalikan 1 jadi tidak berubah ya teman-teman. Oke, yang kedua 2X dikali 2 hasilnya 4X kurang Y dikali 2 yaitu hasilnya 2Y dan Z kali 2 hasilnya 2Z sama dengan 4 kali 2 hasilnya 8. Oke teman-teman, karena tanda di depan variabel Y yang akan kita eliminasi itu tandanya berbeda, maka kita menggunakan tambahan ya teman-teman atau ditambah. Oke, langsung aja. X atau 1X ditambah 4X hasilnya 5Y, positif 3Y ditambah negatif 2Y itu hasilnya positif Y atau 1, dan 2Z kurang 2Z ditambah 2Z maaf itu hasilnya 0. 10 ditambah 8 itu hasilnya 18. Nah 18 ini kita sebut sebagai persamaan keempat ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut eliminasi Z dari persamaan 2 dan persamaan 3.
kita tulis persamaan 2-nya 2x dikurang y tambah z sama dengan 4x ditambah 2y dikurang z sama dengan 20. Oke. Karena persamaannya sudah sama ya, z-nya itu sudah satu variabel, jadi bisa langsung kita eliminasi. Nah, untuk tandanya kita menggunakan tanda positif itu ditambah ya teman-teman. 2x ditambah 4x sama dengan 6x. Negatif y ditambah 2y itu hasilnya positif y atau 1. Nah, z-nya sudah tereliminasi ya teman-teman. Nah, untuk 4 ditambah 20 itu hasilnya negatif 24. Nah, kita sebut sebagai persamaan kelima ya teman-teman. Oke, teman-teman, fokus kita sekarang ada di persamaan keempat dan persamaan kelima ya teman-teman. Nah, di sini untuk persamaan keempat dan persamaan kelimanya kita tulis ulang ya teman-teman untuk kita lakukan eliminasi. Oke, di sini kita tulis ulang ya, eliminasi persamaan eliminasi y dari persamaan 4 dan persamaan 5. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita biasa lihat lagi ya untuk persamaan 4 dan persamaan 5-nya. Persamaan 5, teman-teman. Nah, kita tulis lagi untuk persamaan 4-nya yaitu 5x ditambah y sama dengan 18. Untuk persamaan 5-nya yaitu 6x tambah y sama dengan 24. Karena angka di depan variabel y itu sudah sama, jadi bisa langsung kita eliminasi menggunakan pengurangan ya teman-teman. Nah, di sini kenapa kita menggunakan pengurangan? Karena tanda yang ada di depan variabel y itu adalah sama, jadi kita kurang. Nah, kita kurang ya, 5x kurang 6x itu hasilnya negatif x atau negatif 1 ya. 18 dikurang 24 itu hasilnya adalah negatif 6. Oke, karena negatif dikali negatif itu hasilnya positif, jadi x sama dengan 6. Di sini kita sudah memperoleh hasil dari x ya teman-teman. Untuk hasil x yaitu 6. Nah, teman-teman, atau variabelnya, maka kita harus mensubstitusikan ya teman-teman. Kita substitusikan nilai x-nya ke salah satu persamaan. Nah, kita substitusikan nilai x-nya ke salah satu persamaan 4. Oke, di sini kita tulis lagi 5x ditambah y sama dengan 18. Nah, 5 untuk x-nya itu adalah 6 ya teman-teman, ditambah y sama dengan 18. Nah, di sini kita kalikan 5 kali 6 hasilnya 30 ditambah y sama dengan 18. Y sama dengan 18. Nah, positif 30 pindah ruas jadi negatif 30. Y sama dengan negatif 12. Nah, di sini kita sudah memperoleh hasil dari y ya. Untuk hasil dari y sendiri itu hasilnya adalah negatif 12 ya teman-temanku. X sudah ada, Z sudah ada, kita harus kita cari nilai Z-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk memperoleh nilai Z-nya kita harus mensubstitusikan X sama dengan 6 dan Y sama dengan negatif 12 ke persamaan 2 ya teman-teman. Nah, untuk persamaan 2-nya kita tulis ulang di belakang ya teman-teman. 2x dikurang Y
ditambah Z sama dengan 4. 2X, X-nya yaitu 6 dikurang Y. Nah, Y-nya itu adalah negatif 12 ditambah Z sama dengan 4. Oke, di sini 2 kali 6 itu hasilnya adalah 12. Negatif dikurang negatif terus jadi positif ya. Jadi positif 12 ditambah Z sama dengan 4. 12 tambah 12 itu 24 ditambah Z sama dengan 4. Oke. Z sama dengan 4 positif 24 pindah ruas jadi negatif 24. Z sama dengan negatif 20. Oke teman-teman, di sini kita sudah memperoleh nilai X, Y, dan Z-nya ya teman-teman. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z yaitu 6, negatif 12, negatif 20. Nah, ini untuk hasil dari SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, baik teman-teman, materi yang terakhir yaitu trigonometri. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sudut dan sisi segitiga untuk menyelesaikan berbagai perhitungan yang berkaitan dengan jarak, tinggi, dan arah. Konsep dasar yang meliputi perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Yang pertama ada sinus atau sin, yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Yang kedua ada kosinus atau cos, yaitu sisi samping dibagi sisi miring. Dan yang ketiga ada tangen atau tan, yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Agar teman-teman tidak bingung, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal dari trigonometri. Contoh soalnya yaitu tentukan sin X, cos X, dan tan X dari segitiga siku-siku di samping. Ini adalah segitiga siku-sikunya ya teman-teman. Nah, agar kita bisa menjawab soal di atas, kita harus menghafal sin, cos, tan ya teman-teman. Langsung saja ya, kita cari sin X. Untuk mencari sin X di sini kita harus menggunakan rumusnya, yaitu sin sama dengan depan dibagi miring. Kita singkat aja ya menjadi demi. Nah, depan X yaitu AC. Kita tulis di sini AC dibagi. Nah, miringnya itu adalah BC atau CB. Kita tulisnya BC ya, teman-teman. Nah, AC itu nilainya adalah 4 dan BC itu nilainya adalah 5. Oke, untuk sin X yaitu 4/5. Nah, di sini kita lanjut tentukan cos X-nya itu. Untuk menentukan cos X yaitu kita harus menggunakan rumusnya, yaitu cos sama dengan samping dibagi miring. Kita singkat aja jadi sami ya teman-teman. Nah, samping X yaitu A dan C dibagi miring. Miringnya itu adalah, oke, mohon maaf teman-teman, di sini saya ada kesalahan. Kita hapus dulu ya teman-teman. Aduh, ini susah banget ya teman-teman tip X-nya. Mohon maaf sekali ya. Nah, untuk sampingnya itu, samping dari X itu yaitu AB ya. Kita tulis di sini AB, dan untuk miringnya yaitu BC atau CB. Kita tulisnya BC ya teman-teman. Untuk AB nilainya adalah 3 dan untuk BC nilainya adalah 5. Jadi cos X yaitu 3/5. Nah, sekarang kita tentukan tan X-nya. Untuk tan X kita menggunakan rumus depan samping atau DESA ya teman-teman kalau dipersingkat. Nah, untuk depan dari posisi X ini, depannya adalah A dan C ya. Kita tulis di sini, dan untuk sampingnya itu adalah B
A dan B. Mohon maaf teman-teman. Untuk AC nilainya adalah 4, kita tulis. Dan untuk AB nilainya adalah 3. Dan tan X itu hasilnya adalah 4/3. Nah teman-teman, ini adalah hasilnya.